Jemaat milik Tuhan, selamat pagi, dan saat ini kita boleh bersama-sama masuk pada liturgi minggu ke-12 setelah Pentakosta, tanggal 15 Agustus 2021. Dan liturgi pada minggu pagi hari ini adalah hidup dalam hikmat Allah. Kita akan segera bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Dan mari kita masuk saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jemaat milik Tuhan, kita masuk pada panggilan beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Dan kita akan menyanyikan pujian dari KJ 9, bait yang pertama. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Ibadah minggu ini kita sucikan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita wujudkan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dengan menggunakan bait yang ketiga dan bait yang kelima. Jika penolongmu Allah Yakub, betapa kau bahagia. Tuhan
dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 adalah dasar kita bersama-sama melakukan pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyesali segala kekurangan dan dosa kita, dan mari penyesalan dosa itu kita nyatakan lewat pujian dari Kidung Jemaat nomor 382. Kita akan memujikan bait pertama dan kedua, "Ya Yesus terkasih." Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru akan kita terima pada ibadah pagi hari ini. Untuk berita anugerah terambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 10 sampai 12, disambung pasal yang ketiga ayat 3 sampai 14. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun di Hebron. Ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah,
mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima dari Tuhan Allah. Sementara petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita pujikan bait pertama dan ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa
janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku anak-anak yang beban. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat disilakan duduk. Mari bersama-sama juga di tengah ibadah ini kita akan menyatakan ucapan syukur kita yang akan kita tandai dengan pengumpulan persembahan. Untuk ayat pengantar terambil dari Mazmur 111. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya yang kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan seraya kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 466A, bait 1 dan 2. Ya Tuhan, isi hidupku. Kepada Tuhan. Mari saya hantarkan dalam doa.
Tuhan Allah Bapa Surgawi, segala hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Karena Tuhan telah begitu baik kepada kami. Karena Tuhan telah melakukan segala hal yang indah untuk kami. Dan juga Tuhan telah memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Dan Tuhan Yesus, bahwa di tengah ibadah ini kami juga mengumpulkan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, persembahan ini kiranya berkenan Kau sucikan, sehingga Engkau juga berkenan menerimanya. Dan persembahan ini kiranya boleh semakin mengharumkan nama Tuhan. Dan juga kiranya persembahan ini Tuhan boleh digunakan dengan sebaik mungkin demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu sertai, Tuhan akan mendampingi, sehingga saudara kami boleh melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan Yesus, bahwa kami juga akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, Bapak Setio Utomo. Tuhan, berkatilah agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dengan benar. Dan mampukan kami Tuhan, agar kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kiranya hanya firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan, semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan sepenuhnya ibadah ini hingga akhirnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan 58. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai dengan ayat ke-58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya,
dalam hikmat Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di masa pandemi ini kita tidak hanya diajak untuk mampu bertahan hidup, tetapi terlebih bagaimana hidup dalam hikmat Allah. Sungguh hikmat Allah kita butuhkan di masa pandemi ini. Bagaimana hidup dalam hikmat Allah kita terima melalui 4 bacaan leksionari saat ini. Bapak Ibu, 4 bacaan leksionari ini semuanya berbicara tentang interaksi antara hikmat yang dimiliki oleh manusia dan hikmat ilahi. Jadi kita diperhadapkan ada 2 hikmat. Hikmat manusiawi, hikmat ilahi. Sementara kita tahu melalui kisah penciptaan bahwasanya sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kebijaksanaan manusia itu semata-mata didasarkan karena penciptaan Allah terhadap manusia, di mana di sana dinyatakan manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita sering mengatakan manusia itu imago Dei. Jadi ada kreativitas Allah yang ada di dalam diri manusia. Dan itu diberikan oleh Allah pada saat penciptaan. Jadi kita ingat sumber dan asal bagaimana manusia bisa memiliki hikmat. Itu asalnya karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Hikmat Allah tidak hanya ditanamkan chipnya di dalam diri manusia, hikmat Allah juga ditanamkan dalam ciptaannya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Hikmat Allah juga diciptakan dalam bentuk hukum-hukum alam. Bahkan hukum alam, hukum biologis yang terjadi di dalam tubuh kita, dalam proses fisika atau kimiawi tubuh kita. Hikmat Allah juga tertanam juga dalam cara kita berpikir, bahkan dalam jiwa kita. Jadi kedalaman hikmat Allah luar biasa. Tidak hanya dalam diri manusia, tidak hanya dalam tubuh, dalam sel, dalam jiwa, juga dalam akal budinya, dalam pikirannya. Hikmat Allah juga ada di alam semesta melalui hukum-hukum alam, melalui seluruh ciptaannya. Nah, sekarang kita diajak untuk mempersempit. Bagaimana toh interaksi yang seharusnya antara hikmat ilahi yang sejatinya berasal dari, saya ulangi, hikmat manusiawi yang sejatinya bersumber dan berasal dari hikmat ilahi. Interaksinya dengan hikmat ilahi yang menjadi sumber hikmat manusia. Mengapa kok kita perlu menyelaraskan? Upaya menyelaraskan 2 bentuk hikmat ini. Seringkali bukan semata-mata kita kembali ke manual book pada saat manusia diciptakan. Sebagaimana kalau kita beli alat elektronik, di sana ada manual booknya. Bagaimana cara menggunakannya supaya tidak salah di dalam menggunakan. Jadi bukan, kalau kita menyelaraskan diri dengan hikmat ilahi itu bukan semata-mata untuk kepentingan individu kita, untuk kepentingan diri sendiri kita. Tetapi keselarasan atau upaya penyelarasan dengan hikmat ilahi itu akan membawa kita kepada kebahagiaan, kepuasan sejati. Bahkan lebih dalam lagi, bukan semata-mata membawa sukacita dan kepuasan, membawa pada bagaimana kita hidup secara benar, tetapi berkat kita menyelaraskan dengan hikmat ilahi, hidup kita akan didorong untuk mempromosikan atau mendukung kehidupan yang lebih luas.
kehidupan kita akan didorong atau untuk mempromosikan kehidupan komunitas. Mari kita lihat di dalam bacaan demi bacaan dari kisah Raja Salomo. Mungkin tidak setiap orang percaya berani menganggap serius apa yang menjadi isi doa Salomo. Seandainya setiap orang Kristen itu diperhadapkan pada pilihan gitu, apa yang akan dia minta, pasti tidak setiap orang Kristen akan memilih seperti Salomo. Apakah benar dengan memiliki hikmat seperti permintaan Salomo, nanti pada akhirnya akan membawa kita memiliki segala-galanya? Nah, ini seringkali menjadi orientasi dan tujuan hidup manusia. Hikmat ilahi diminta atau yang lain. Seringkali dalam kisah jelas tadi, Salomo tidak meminta kekayaan atau umur panjang atau kekuasaan. Diceritakan secara jelas. Salomo menyadari benar dia masih muda, dia kurang pengalaman. Oleh karena itu dia meminta sesuatu yang menurut dia jauh lebih penting. Jadi bagi Salomo ada yang jauh lebih penting, lebih esensial. Apa itu? Tadi dikatakan pikiran yang dapat memahami, pikiran yang dapat menimbang, hati yang paham. Terima kasih. Kalau saya gambarkan, hati yang memahami, hati yang menimbang. Ini ibaratnya selalu ada konektivitas antara HP kita dengan satelit. Terima kasih. Dengan masa PPKM, pemerintah kita bisa melihat mobilitas penduduk berdasarkan pergerakan HP. Karena di HP itu ada GPS, Global Positioning System. Jadi setiap HP itu akan mengirimkan sinyal posisinya kepada ke-24 satelit yang ada di seputaran bumi. Dan itu yang akan memantau. Oleh karena itu pemerintah kita tahu pada saat pembatasan PPKM ini bisa memantau tingkat mobilitas penduduk Indonesia di Pulau Jawa dan di Bali. Nah, jadi hati yang menimbang, hati yang berpikir yang diminta oleh Salomo tadi, ibaratnya selalu terkonek antara hikmat manusiawi dengan hikmat ilahi. Ibaratnya GPS spiritual. GPS spiritual yang mampu menggabungkan antara apa yang ideal dan apa yang aktual. Jadi dengan hati yang memaklumi tadi, hati yang menimbang, hati yang berpikir tadi, kita mampu melihat mana yang ideal, mana yang aktual, dan bagaimana menyelaraskannya. Kita juga mampu melihat adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita kerjakan, dan melihat apa yang konkret atau apa yang real. Jadi dengan adanya GPS spiritual tadi, kita bisa melihat adanya gambaran besar dan detail harian. Jadi orang itu punya perspektif multi, yang mampu melihat detail tapi juga mampu melihat yang dalam konteks global, yang dalam holistik. Mampu melihat yang ideal tapi sekaligus mampu yang melihat aktual. Tidak hanya melihat tantangan dan hambatan tapi juga mampu melihat peluang, kemungkinan atau kesempatan. Ini hati yang mampu menimbang, hati yang mampu berpikir. Dan seringkali Salomo
meminta hal itu karena dia tahu kepemimpinan itu harus memiliki hikmat. Hikmat tidak hanya sekedar melihat momen atau peristiwa yang ada, tapi mampu melihat apa di balik momen itu. Ada apa di balik peristiwa itu. Jadi ketika Salomo misalnya menghadapi sesuatu hal, entah itu terbaik atau terburuk, keputusan akan dia buat dengan mencari kebaikan yang terbesar. Oleh karena itu, hal itu mendorong Salomo untuk memiliki kreativitas seluas-luasnya. Jadi dia selalu diinspirasi untuk mencari kemanfaatan lebih besar. Apa? Keuntungan yang bisa diperoleh dari situasi yang ada. Entah itu situasi baik atau situasi buruk. Apa manfaat yang lebih besar yang mungkin? Disitulah dikembangkan kreativitas Salomo. Dan itu seorang pemimpin harus berpikir semacam itu. Bukan hanya melihat pernik-pernik kecil, tapi juga gambaran besar. Melihat manfaat yang lebih besar. Jadi, upaya menselaraskan hikmat ilahi dan hikmat manusia yang dilakukan oleh Salomo adalah dalam setiap bentuk kehidupan, apalagi dalam kehidupan bersama, Salomo harus melihat segala sesuatu melampaui kepentingannya diri sendiri. Dia harus mampu mengenali keterbatasannya diri. Keterbatasan yang ada dalam dirinya. Dia harus mampu melihat tadi saya katakan peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Dia juga harus belajar menghormati adanya keanekaragaman atau keragaman. Keragaman ide, keragaman pendapat, keragaman kemungkinan. Dan sekali lagi, intinya Salomo dia harus mencari cara untuk kebaikan semua orang. Dan itu diuji, kita ingat kisah Salomo, kisah yang sangat baik. Ketika ada dua orang wanita yang menyodorkan seorang bayi. Dan kedua wanita itu sama-sama mengaku sebagai ibu. Dan keputusan Salomo sungguh berdasarkan hikmat yang luar biasa. Itu bacaan dari Perjanjian Lama. Bacaan dari Mazmur 111, di sana bagaimana kita dapat memperoleh terinspirasi atau menyelaraskan hikmat ilahi. Mazmur 111 menegaskan pentingnya apa yang disebut oleh orang Jawa ajrih asih. Rasa takut, kagum sekaligus hormat kepada Allah. Dan ajrih asih itu menjadi dasar di dalam pemazmur mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang diambil itu menjadi keputusan yang bijak. Karena pemazmur seperti yang saya katakan tadi di depan, pemazmur sadar hidup manusia itu berakar dan bergantung pada pemeliharaan ilahi. Allah bukan hanya pencipta alam semesta yang menakjubkan, tetapi Allah juga memiliki tujuan, yaitu keharmonisan, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi manusia tidak sekedar menciptakan seluruh ciptaan yang ada, tidak. Tapi dia juga menciptakan keselarasan. Dia menciptakan keharmonisan. Jadi ada tujuan dalam penciptaan. Dan keselarasan dengan alam semesta, keselarasan dengan apa yang menjadi keinginan pencipta, itu harus dimulai dengan rasa takjub, rasa heran, rasa kagum yang radikal. Itu menurut Mazmur 111.
Sehingga dengan demikian ketika kita takjub ajrih asih pada Allah, muncul sikap kerendahan hati di hadapan keagungan ilahi. Baru setelah itu kita akan memunculkan satu keputusan yang bijak dalam terang pemeliharaan ilahi atas semua ciptaan. Jadi lagi-lagi seringkali di sini kita bisa melihat jalan pemazmur. Jalan pemazmur yaitu dengan mengawalinya dengan ajrih asih, dengan takjub pada hukum-hukum ilahi. Dalam bacaan Efesus melanjutkan tema hikmat, Efesus juga berbicara tentang hikmat. Bagaimana hidup secara bijak di hari-hari yang jahat. Penulis Efesus bukannya menyangkal akan adanya penciptaan, adanya keajaiban penciptaan. Tidak. Tapi dia juga mengakui di situasi hidupnya juga ada situasi yang gak ideal. Mengakui ada situasi di mana dia mengalami penderitaan dan penganiayaan. Kita tahu siapa penulis kitab Efesus. Paulus. Dia mengerjakan sesuatu yang terbaik. Tapi dia juga berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak ideal. Jadi dia tetap takjub pada hukum-hukum ilahi. Dia tidak menyangkal itu. Tapi dia juga menyadari dan mengakui. Dalam kehidupan manusia itu seringkali kita dapati hal-hal yang tidak ideal. Yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Penulis Efesus juga sadar. Hidup ini sangat singkat. Bahkan saya katakan terlalu singkat. Oleh karena itu penulis Efesus tadi, mari kita memanfaatkan setiap waktu. Dengan cara apa? Dengan cara berhikmat. Kita perlu menemukan tadi, mengarahkan GPS kita, GPS spiritual kita, terkonek terus dengan hikmat ilahi. Sehingga itu memandu hidup kita dalam melalui lika-liku kehidupan sehari-hari. Karena manakala kita menghadapi situasi sulit, kadang-kadang kita sulit untuk memposisikan, mengkonekkan tadi antara posisi kita dengan hikmat manusia dengan hikmat ilahi. Jadi sekali lagi, penulis kitab Efesus memberikan panduan. Baik panduan dalam arti menghindari yang negatif, maupun panduan positif. Dikatakan tadi oleh penulis Efesus, jangan menjadi bodoh atau mabuk anggur. Jangan terjebak pada rayuan kekuasaan, pada kesenangan atau kemakmuran. Temukan orientasi hidup yang soleh. Senantiasa meditasi, berdoa, dan jangan lupa bersyukur. Ingatlah Allah pencipta kita, Allah sumber hikmat kita. Dan kita harus terus-menerus bertobat di jalan Allah. Itu nasihat dari penulis kitab Efesus. Lagi-lagi berbicara tentang bagaimana kita menyelaraskan hikmat kita dan hikmat Allah. Terlebih di tengah-tengah situasi sulit seperti di tengah-tengah pandemi ini. Bacaan Injil Yohanes menandaskan sekali lagi, Yesus adalah roti hidup. Mereka yang mau menerima, mendapatkan roti, pada akhirnya dia harus juga berbagi roti. Dia tidak hanya berbagi roti secara lahiriah, tapi juga berbagi roti secara kekekalan. Manusia memang dapat menikmati roti yang enak, kehidupan yang terbaik, kehidupan yang mapan, yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kenikmatan dan kepuasan yang sejati itu adalah ketika kita mau menerima roti ilahi, yaitu makanan rohani yang menopang kita, yang menjamin kita mendapatkan kehidupan kekal. Jadi melalui posisi Yesus sebagai roti hidup, roti kehidupan,
di sana mau mengatakan Allah saja mau menembus bumi dalam wujud Yesus. Namun juga Allah mau menembus hati manusia dalam wujud Roh Kudus. Dalam wujud kebijaksanaan ilahi. Jadi yang dimaksud tadi roti kehidupan, makan dagingku, minum darahku, itu adalah roti spiritual. Jadi manakala kita menerima roti spiritual itu menginspirasi kita untuk mampu juga menyediakan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Allah menghendaki kita juga ingin menembus, menerobos batas. Jadi kalau Allah sudah berinkarnasi dalam diri manusia, tapi juga Allah berinkarnasi dalam diri Roh Kudus, supaya semata-mata kepenuhan hikmat ilahi itu ada dalam diri kita. Dan hidup kita juga akan menjadi agen keselamatan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, Raja Salomo mengakui hikmat itu melampaui kekayaan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan komunitas. Bacaan pemazmur tadi, kita perlu asih supaya kita datang dengan rendah hati, sehingga hikmat Allah yang menguasai hidup kita. Efesus tadi mengajak kita untuk menggunakan hikmat di hari-hari yang sempit dan singkat ini, di hari-hari yang jahat ini. Dan firman Tuhan Yesus soal roti hidup ini bukan semata-mata soal sakramental, tapi ini sakramen ilahi, keinginan ilahi untuk pemeliharaan bagi seluruh bumi. Roti yang bertahan selamanya, memelihara setiap tubuh, setiap pikiran, setiap jiwa, setiap ciptaan. Oleh karena itu, saudara kasih, hidup dalam hikmat Allah, kita mendapatkan guidance dari 4 bacaan tadi. Mari kita berdoa memohon hati yang bijaksana, memohon kebijaksanaan dalam kehidupan praktis untuk menjalani kehidupan pribadi maupun kehidupan komunitas kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah. Tuhan Allah,
kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat milik Tuhan, hiduplah dalam hikmat Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup menggunakan bait yang ketiga, Pada Batas Sungai Yordan. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku, ya penuh pas kuasa